Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yerika Walia dari kelas 12 MIPA 6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang saling menasehati. Saling menasehati berarti saling menganjurkan kebaikan, saling menghendaki kebaikan, dan saling mengingatkan. Kata nasihat banyak disebutkan dalam beberapa hadis, diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa agama itu nasihat. Sedangkan ihsan secara sederhana diartikan berbuat baik. Berbuat baik ada kalanya dalam ibadah dan ada kalanya bermuamalah. Dalam Al-Quran tidak didapati kata nasihat kecuali akar kata seperti kata nasyahu yang berarti ikhlas nasihat kepada Allah dalam surat Al-Taubah, dan kata nashihun berarti penasehat. Kata nasihat banyak disebutkan dalam beberapa hadis, diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Tamim Al-Dari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dinun nasihatu kulana liman qala lillahil wali kitabi wali rasulihi walai matil muslimina wa ammatihim, yang artinya agama itu nasihat. Kami bertanya, untuk siapa? Beliau menjawab, untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pimpinan kaum muslimin, dan umumnya kaum muslimin. Di sini saya juga akan membacakan surat Al-Luqman ayat 13 dan 14. Wa iza qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'ituhu ya bunayya la tusyrik billahi inna syiraka la dzulmun adzim. Dan yang ayat ke-14-nya itu wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ammuhu wahna ala wahni wa fisaluhu fi amaini annisqur li lidayka ilayya masyiru, yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia, kepada dua orang ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Adapun isi kandungan dari surat Al-Luqman ayat 13 dan 14, yaitu buat yang ayat 13, isi kandungannya, yang pertama, orang tua harus memberikan pendidikan akidah kepada anaknya. Yang kedua, orang tua harus mengajarkan anaknya untuk tidak menyekutukan Allah. Yang ketiga, perbuatan menyekutukan Allah merupakan perbuatan yang sangat zalim. Terus isi kandungan yang ke-14, itu yang pertama itu, kita harus berkata kepada orang tua secara baik-baik. Yang kedua, wajib berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, kita harus bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah diberikan. Dan di sini saya juga akan menjelaskan surat Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi,
wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa idzil qurba wal yatama wal masyakini wal zari zil qurba wal zari dunubi wassahibi bi zambi wa benis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fadzura, yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang tua ibu bapamu, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Adapun isi kandungan dari surat Al-Baqarah ayat 83. Yang pertama itu, wajib berbuat baik kepada orang tua, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Yang kedua, wajib mengucapkan kata-kata yang baik kepada orang lain. Yang ketiga, wajib mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Sekian video presentasi agama dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.